Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan saya Putriyanti Nur Hasanah, yang pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai kontrak surrogat mother atau sewa rahim dalam perspektif hukum perikatan Indonesia. Melalui pembahasan ini, kita akan memahami apa yang dimaksud dengan surrogat mother, bentuk-bentuk kontraknya, kedudukannya sebagai perjanjian tidak bernama, keabsahan perjanjiannya menurut hukum Indonesia, hingga akibat dan perlindungan hukumnya. Baik, langsung kita masuk ke pembahasan pertama. Apa itu surrogat mother? Sebelum membahas aspek hukumnya, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan surrogat mother. Surrogat mother atau yang lebih dikenal dengan istilah sewa rahim adalah suatu perjanjian di mana seorang perempuan bersedia mengandung dan melahirkan anak untuk pasangan lain berdasarkan kesepakatan tertentu. Setelah anak tersebut lahir, anak akan diserahkan kepada pasangan yang membuat perjanjian. Praktik ini berkembang seiring dengan kemajuannya teknologi reproduksi dan biasanya menjadi pilihan bagi pasangan yang mengalami kesulitan memperoleh keturunan. Namun, di balik tujuan tersebut, surrogat mother tidak hanya berkaitan dengan aspek medis, tetapi juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, etika, agama, dan sosial. Oleh karena itu, praktik ini masih menjadi perdebatan di banyak negara termasuk Indonesia. Setelah memahami pengertiannya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk kontrak surrogat mother. Praktik surrogat mother ternyata tidak hanya memiliki satu bentuk perbedaannya. Nah, perbedaannya itu tergantung kepada asal sel telur, sperma maupun rahim yang digunakan dalam proses reproduksi. Bentuk pertama adalah ketika embrio yang berasal dari pasangan suami istri ditanamkan ke dalam rahim perempuan lain. Dalam kondisi ini, perempuan tersebut hanya berperan sebagai ibu yang mengandung hingga proses persalinan. Kemudian bentuk kedua hampir sama, tetapi embrio dari pasangan suami istri terlebih dahulu dibekukan sebelum ditanamkan ke rahim perempuan lain. Adapun bentuk ketiga terjadi ketika sel telur istri dibuat oleh sperma laki-laki lain, kemudian embrionya ditanamkan ke rahim perempuan lain. Lalu, bentuk yang keempat merupakan kebalikannya, yaitu sperma suami dipertemukan dengan sel telur perempuan lain, lalu embrio tersebut ditanamkan ke rahim perempuan lain. Sedangkan bentuk kelima adalah ketika embrio pasangan suami istri ditanamkan ke rahim istri lain dari suami tersebut, misalnya dalam praktik poligami. Nah, dari berbagai bentuk tersebut dapat kita lihat bahwa setiap bentuk surrogat mother memiliki konsekuensi hukum yang berbeda, terutama mengenai status anak, hubungan keperdataan, dan penentuan siapa yang secara hukum dianggap sebagai orang tua. Selanjutnya, mengapa surrogat mother termasuk ke dalam perjanjian tidak bernama? Dalam hukum perdata Indonesia, terdapat dua jenis perjanjian, yaitu perjanjian bernama yang telah diatur secara khusus dalam KUH Perdata, dan perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian yang lahir karena perkembangan kebutuhan masyarakat, tetapi belum memiliki pengaturan khusus. Nah, surrogat mother termasuk ke dalam perjanjian tidak bernama karena belum diatur secara khusus dalam KUH Perdata. Meskipun demikian, keberadaannya tetap dapat dikaji berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata mengenai asas kebebasan berkontrak. Pasal ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat suatu perjanjian. Namun, perlu dipahami bahwa kebebasan tersebut bukan berarti tanpa batas. Isi perjanjian tetap tidak boleh bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, maupun kesusilaan.
Nah, batasan inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan mengapa praktik surrogat mother masih diperdebatkan di Indonesia. Selanjutnya, muncul pertanyaan, apakah surrogate mother dapat dianggap sah menurut hukum Indonesia? Jadi, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu melihat kepada pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur mengenai syarat sah suatu perjanjian. Pasal tersebut menyebutkan adanya 4 syarat, yaitu kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Dalam praktik surrogate mother, 3 syarat pertama pada umumnya dapat dipenuhi, namun persoalan utama terletak pada syarat keempat, yaitu sebab yang halal. Hal ini dikarenakan tujuan maupun objek dari perjanjian surrogate mother dinilai berpotensi bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan ketertiban umum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, banyak ahli hukum yang berpendapat bahwa kontrak surrogate mother belum dapat dianggap memenuhi syarat sah perjanjian secara utuh. Berkaitan dengan hal tersebut, bagaimana sebenarnya kedudukan hukum surrogate mother di Indonesia? Sampai saat ini, Indonesia belum memiliki peraturan khusus yang mengatur maupun melegalkan praktik surrogate mother. Selain belum adanya regulasi, berbagai ketentuan hukum kesehatan serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat juga cenderung tidak mendukung praktik tersebut. Akibatnya, perjanjian surrogate mother berpotensi dinyatakan batal demi hukum karena dianggap tidak memenuhi satu syarat sah perjanjian, yaitu sebab yang halal. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa praktik surrogate mother hingga saat ini belum memperoleh kepastian hukum di Indonesia. Adapun selanjutnya, praktik surrogate mother juga menimbulkan berbagai akibat hukum. Salah satu persoalan yang paling sering dibahas adalah mengenai status hukum anak yang dilahirkan. Selain itu, muncul pula persoalan mengenai hubungan keperdataan antara anak dengan ibu yang melahirkan maupun pasangan yang menitipkan embrio. Tidak hanya itu, praktik ini juga dapat menimbulkan persoalan mengenai hak waris, kedudukan ibu biologis, dan ibu pengganti serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dari sini, perlindungan hukum Indonesia juga belum memiliki aturan hukum yang khusus yang dapat memberikan kepastian hukum kepada seluruh pihak yang terlibat. Maka dari itu, banyak ahli hukum yang berpendapat bahwa Indonesia memerlukan regulasi yang lebih jelas agar dapat memberikan perlindungan hukum sekaligus menghindari berbagai sengketa yang mungkin terjadi di kemudian hari. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa surrogate mother merupakan salah satu bentuk perjanjian tidak bernama karena belum diatur secara khusus dalam KUH Perdata. Walaupun didasarkan pada asas kebebasan berkontrak, praktik ini masih menghadapi berbagai kendala hukum, terutama terkait dengan syarat sebab yang halal dalam pasal 1320 KUH Perdata. Selain itu, belum adanya regulasi khusus menyebabkan surrogate mother menimbulkan berbagai persoalan seperti status hukum anak, hubungan keperdataan, hak waris, serta perlindungan hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas agar tercipta kepastian hukum apabila praktik ini dihadapi dalam perkembangan hukum Indonesia. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Pemaparan saya cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.